Halo semuanya, this will be my first vlog in the US dan kali ini kita akan berangkat ke sebuah tempat yang cukup famous di Minnesota yaitu Capital of Minnesota. Tepatnya di capital city of Minnesota yaitu Saint Paul. Dan kali ini saya nggak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh orang tua angkat saya di sini. Kenapa saya bilang orang tua angkat? Karena mereka kayak sosok ibu dan ayah bagi saya di sini. Oke, let's go. Jadi kita mau naik bis ini, bis 121 namanya. Ini adalah konektor kampus karena kita ada kampus Saint Paul dan juga kampus Minneapolis. Nah, ini konektor di antara dua kampus itu. Dan kita sekarang dari kampus Saint Paul mau ke kampus Minneapolis. Oke. Oke, kita baru turun dari bis 121 dan kita menuju ke light rail. Jadi kereta untuk menuju ke Saint Paul downtown. Tepatnya sebelah sana. Di sebelah kanan saya itu ada stadium apa namanya? Football America. Football America. Nah, kita akan coba gali lebih jauh tentang itu nanti bersama Mas Anjar dan Bali ya. Kalau nonton football ke sana. Oke. Oke, jadi kita udah di light rail sekarang. Kita akan menuju ke downtown Saint Paul, sorry. Dan ini ada dua jalur. Jalur ini ke Saint Paul downtown dan jalur sebelah sana itu ke Minneapolis downtown. Ini cukup sepi karena sedang summer. Orang-orang pada pulang ke rumahnya masing-masing. And here's the train. Okay, let's go. Oke, jadi kita udah sampai di daerah State Capital of Minnesota. Dan kalau misalnya kita lihat, itu bentuk dari state capital di seluruh US itu hampir sama. Baik yang di sini, di Washington DC, ataupun di state lainnya. Oke, kita coba langsung masuk. Nah, nanti kalau misalkan kita beruntung, kita punya kesempatan untuk stay atau melihat kondisi Saint Paul downtown dari atas sana yang ada kuda-kuda itu. Oke, jadi kita sekarang sudah ada di dalam State Capital dari Minnesota. Ini kita ada di lantai utama atau lantai 1. Ini ada 3 lantai, 1, 2, 3. Dan yang kuda-kuda emas itu nanti akan ada di lantai 3. Nanti kita akan coba lihat ke sana juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Pertama adalah tentang di mana sih para representatif dari Minnesota itu menggelar rapatnya. Kemudian yang kedua, di mana para senat dari Minnesota menggelar rapatnya juga. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan coba naik ke atas juga untuk melihat lebih dekat tentang kuda-kuda emas yang dipasang di atas Capitol. Oke. Dan yang terakhir kita akan coba lihat rotunda. Apa itu rotunda? Kita coba lihat. Oke. Jadi court chamber atau Supreme Court ini merupakan pengadilan tertinggi di state Minnesota, di mana di tempat ini akan dibahas berbagai persidangan atau sengketa, gugatan, dan lain sebagainya.
Dan di ruangan ini terdapat 1 kursi untuk Supreme Court dan juga ada 6 kursi untuk hakim asosiasi. Nah, di tempat yang saya duduki sekarang ini merupakan tempat para pengunjung, di mana pengunjung bisa datang untuk mendengarkan sidang pengadilan yang terjadi di court chamber ini. Jadi kalau misalkan kita lihat bagian atas, itu ada 4 buah mural yang berbeda. Ini adalah mural dari karya John LaFerge pada tahun 1903, lalu kemudian ditempatkan di sini itu pada tahun 1905. Mural pertama yang ada di depan kita itu namanya adalah Moral and Divine Law. Jadi kalau misalnya kita lihat dari muralnya, itu terlihat ada Moses yang sedang digambarkan menerima hukum di atas gunung. Nah, mural yang kedua itu disebut dengan The Recording of the Presidents. Sedangkan mural yang ketiga yang ada di belakang kita itu namanya adalah The Judgment of Conflicting Interests. Dan juga mural yang keempat sebelah kanan kita itu namanya The Relation of the Individual to the State. Nah, untuk penjelasan dari keempat mural ini sebenarnya sudah tertera di website dari Capitol State Minnesota yang saya sertakan di deskripsi di bawah. Nah, menurut informasi, mural-mural ini itu terjadi atau mengalami penurunan kualitas warna sehingga pada beberapa tahun ke belakang dilakukan restorasi atau perbaikan. Dan yang kita lihat sekarang itu warnanya adalah warna yang sama persis dengan warna pertama kali yang dibuat oleh John LaFerge. Sekarang kita ada di lantai 2 di luar dari court chamber, dan seperti yang kita lihat tiang-tiang ini terbuat dari marble, dan marble ini didatangkan khusus dari Italia. Sekarang kita akan coba masuk ke representative room, di mana para representatif Minnesota melaksanakan sidang mereka untuk memutuskan sesuatu. There. Jadi ruangan representative room ini merupakan ruangan terbesar yang ada di building ini, dan ini digunakan untuk pertemuan representatif Minnesota yang jumlahnya 134. Mereka ini dipilih oleh rakyat Minnesota setiap 2 tahun sekali. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian atas dari tempat duduk ketua DPR, itu ada foto Presiden ke-16 United States, yaitu Abraham Lincoln. Itu sengaja disimpan di sana karena ternyata Presiden ke-16 US itu adalah presiden yang pertama kali mendeklarasikan Minnesota sebagai state. Di atas dari foto Presiden Abraham Lincoln, itu ada statue yang dinamakan dengan sebutan The Spirit of Government. Ini terdiri dari statue 4 orang, yaitu LaSalle, Hennepin, Parrott, and Duluth. Mereka ini adalah 4 nama dari French explorer yang pertama kali datang ke Northwest. Dan di atasnya itu ada The North Star. Kenapa The North Star? Karena pada waktu itu sebelum Alaska menjadi bagian dari US, Minnesota adalah state paling utara dari Amerika. Makanya Minnesota itu terkenal dengan sebutan The North Star State. Sekarang kita akan coba naik ke atas Capitol, ke tempat kuda-kuda emas tadi. Namanya ternyata Quadriga. Karena cuacanya cukup cerah, jadi kita diizinkan untuk melihat atasnya, yaitu Quadriga. Oke. Masih bersama kami, Mr. Anjar dan Mbak Elia. Aku jadi kayak monyet sebenarnya di sini, nemeninnya pacaran. Thank you. Oke, sampai jumpa di atas ya. Jadi patung ini disebut dengan Quadriga atau sering juga dipanggil sebagai The Progress of the State. Kalau misalkan kita lihat, ada satu orang laki-laki yang mengendarai kereta, lalu kemudian mengarahkan 4 buah kuda yang berbeda. Nah, semua kesatuan ini terbuat dari kerangka baja, lalu kemudian dilapisi oleh emas di seluruh bagiannya. Karena kita melihat dari arah belakang, jadi kita tidak
terlalu dapat melihat dua orang perempuan yang letaknya ada di antara kuda-kuda tersebut. Nah, dua sosok perempuan tersebut menggambarkan pertanian dan industri Minnesota yang merupakan kekhasan dari Minnesota itu sendiri. Sedangkan 4 buah kuda itu mewakili bumi, api, air, dan angin sebagai sumber daya alam yang dapat dikelola oleh Minnesota. Nah, kalau misalnya kita geser sedikit sebelah kiri, itu ada sebuah gereja yang cukup besar, itu dinamakan dengan Gereja Katedral dan posisinya ada di downtown Saint Paul atau di pusat kota Saint Paul. Dan kalau misalnya kita geser sedikit lebih kiri lagi, itu terlihat pusat kota Saint Paul, atau bisa kita lihat ya dari bentuknya banyak gedung-gedung tinggi dan lain sebagainya. Nah, tepat di belakang kita itu adalah kota Minneapolis. Jadi dengan berdiri di atas sini, kita cukup dapat melihat dua buah kota, yaitu Saint Paul dan juga Minneapolis, atau yang sering kita sebut dengan Twin Cities. Nah, tempat terakhir kita kali ini disebut dengan Rotunda. Rotunda ini terletak di lantai 1 dan merupakan sebuah area bundar besar yang letaknya ada di tengah-tengah gedung. Dan di tengah-tengahnya adalah sebuah bintang yang terbuat dari marmer yang cukup besar, lalu kemudian dilapisi oleh kuningan, lalu kemudian kaca. Bintang ini juga merupakan simbol dari state Minnesota yang telah saya jelaskan tadi, yaitu the North Star State. Dan rotunda ini memanjang dari lantai pertama hingga ke kubah bagian dalam, jadi saling berhadapan satu sama lain antara kubah dan juga rotunda. Nah, kabarnya kalau misalkan kita berdiri di tengah-tengah rotunda ini, dan kemudian kita bernyanyi, maka suara kita akan terdengar ke seluruh penjuru gedung. Benar atau enggak, saya juga kurang tahu dan tidak berani mencobanya karena ada portal yang menghalanginya. Oke, ini merupakan akhir dari tour kita kali ini di State Capitol of Minnesota. Dan please consider to subscribe jika channel ini informatif dan juga berguna untuk teman-teman semua. Dan see you in the next tour. Bye!